Kerajaan Indonesia secara rasmi melancarkan pembinaan sebuah fasiliti bersepadu untuk pengeluaran bateri kenderaan elektrik EV di kawasan Karawang, Jawa Barat. Menurut laporan Jakarta Globe, projek ini dibangunkan bersama China dan dianggarkan bernilai $5.9 bilion Amerika. Projek ini dijangka menjadi langkah utama dalam usaha menjadikan Indonesia sebagai hub utama industri kenderaan elektrik di Asia Tenggara. Pembinaan ini dilaksanakan melalui usaha antara Syarikat Pelumbungan milik Kerajaan, Aneka Tambang Antam, Indonesia Battery Corporation IBC dan konsortium China yang diketuai oleh Contemporary Amperex Technology Co Limited, Brun Recycling and Legion Resources. Majlis pelancaran pembinaan disempurnakan Presiden Indonesia Prabowo Subianto. Kluster pengeluaran ini akan dibangunkan di atas kawasan seluas 3,000 hektar dan dijangka mewujudkan sehingga 8,000 peluang pekerjaan. Projek itu juga merancang untuk melaksanakan 18 kemudahan infrastruktur berkaitan termasuk pembinaan pelabuhan serbaguna. Operasi komersial kilang bateri ini dijadualkan bermula akhir 2026. Presiden Prabowo Subianto yakin Indonesia berupaya mencapai mampu diri tenaga dalam tempoh 5 hingga 6 tahun akan datang. Jelasnya salah satu daripada tonggak utama mampu diri tenaga negara adalah penggunaan tenaga suria dan dalam hal ini ujar beliau teknologi bateri yang akan dihasilkan di Karawang akan memainkan peranan penting dalam penyimpanan dan pengagihan tenaga suria secara efisien. Laporan menyebut kapasiti yang dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini, hari Minggu 29 Juni 2025, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan penuh kebanggaan meresmikan groundbreaking ekosistem industri baterai kendaraan listrik terintegrasi konsorsium Antam, Indonesia Battery Corporation dan CBL Contemporary Brun Legion. Terima kasih. Dengan demikian saya nyatakan dimulai. Terima kasih Bapak Presiden atas sambutannya dan mohon berkenan mendampingi kepada Menteri ESDM, Menteri BUMN, Duta Besar Republik Rakyat Tiongkok dan Co-founder CATL. Satu, dua, tiga. Hadirin sekalian, dengan demikian groundbreaking ekosistem industri baterai kendaraan listrik terintegrasi konsorsium Antam IBC CBL telah diresmikan oleh Presiden. Kita harus tahu, baru-baru ini Indonesia meresmikan peletaan batu pertama ekosistem baterai kendaraan listrik terbesar di Asia Tenggara. Yap, bukan cuma proyek ecek-ecek, skala raksasa. Dan tentu aja ini bukan cuma urusan pabrik, tapi soal masa depan industri energi dan kebanggaan nasional. Malaysia, masih sibuk ngurus TikTok Shop kali ya. Lokasinya di Karawang, Jawa Barat. Nilai investasinya nggak main-main, $9,8 miliar. Proyek ini digarap bareng konsorsium dari Korea Selatan, termasuk LG dan Hyundai. Bukan cuma bikin baterai, tapi dari hulu ke hilir, dari tambang nikel, smelter sampai sel baterai. Lengkap, bos. Ini bukan sekadar proyek industri, ini game changer. Kenapa? Karena dunia sekarang lagi balapan mobil listrik. Semua negara pengen mandiri baterai. Dan Indonesia punya bahan mentahnya. Nikel, kobalt, mangan. Kalau kita bisa olah sendiri, RI bisa jadi pusat energi bersih dunia. Punya ekosistem baterai bikin Indonesia naik kelas.
Gak cuma jadi tukang gali nikel, tapi pemain besar di rantai pasok global. Amerika, Tiongkok, Eropa, semua bakal mulai melirik ke sini. Dan ya, kalau dikelola benar, kita bisa jadi penentu arah ekonomi Asia Tenggara. Tapi ingat, ini bukan berarti kita udah menang. Kalau manajemennya amburadul, proyek ini bisa jadi lahan bantakan, korupsi, pemborosan, atau malah cuma jadi proyek pencitraan elit. Jangan sampai ya, rakyat cuma nonton dari luar pagar. Indonesia tuh udah terlalu sering jadi sapi perah industri asing. Bahan mentah dari kita, keuntungan buat mereka. Sekarang saatnya dibalik. Kau perlu sih bikin aturan. Transfer teknologi wajib, dan saham mayoritas harus punya RI. Kita bukan buruh abadi. Pas Indonesia gaspol baterai, Malaysia langsung ikut-ikutan launching rencana EV. Tapi ya, kita udah melaju duluan. Jangan kaget kalau beberapa tahun lagi Malaysia beli baterai dari Karawang. Jangan marah ya, jiran. Ini bisnis bukan baper-baperan. Tapi jangan naif juga, pabrik baterai ini bisa menghasilkan limbah berbahaya. Kalau nggak diawasi ketat, bisa nyerang lingkungan dan warga sekitar. So, pemerintah dan investor harus komit. Jangan korbankan rakyat demi untung sesaat. Jangan sampai kita cuma nyediain tambang. Semua alat, hak paten, dan profit dibawa asing. Harus ada keberanian untuk bikin RI jadi pusat teknologi. Bukan cuma buruh di negeri sendiri. Kalau ada limbah, siapa yang tanggung jawab? Jangan bilang nanti diatur, tapi akhirnya rakyat yang kena dampaknya. Modernisasi harus jalan, tapi jangan injek bumi. Sekarang semua mata dunia lagi ke mobil listrik. Kalau kita lambat, Vietnam, Thailand, atau bahkan Filipina bisa salib. Kita harus gaspol dengan strategi, bukan cuma seremoni. Kita harus tahu, ekosistem baterai ini bukan cuma soal teknologi. Ini soal arah masa depan Indonesia. Apakah kita siap jadi pemimpin Asia? Atau terus dijajah secara ekonomi dalam bentuk baru? Dan pertanyaan terakhirnya, bukan cuma mampukah kita bangun, tapi mampukah kita jaga dan kendalikan?